Peta konsep dalam pembelajaran kali ini meliputi pengertian dengan ruang lingkupnya litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Sedangkan pendekatannya ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Untuk definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks ruangan. Apa sih itu fenomena geosfer? Fenomena geosfer adalah semua gejala atau fenomena yang ada di muka bumi. Sedangkan kelingkungan, kewilayahan, dan keruangan adalah bagian dari pendekatan geografi. Untuk ruang lingkup geografinya terdiri dari litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Litosfer fenomenanya adalah erosi, gempa bumi, dan pelapukan. Litosfer membahas mengenai tenaga endogen dari dalam bumi, tenaga eksogen dari luar bumi, batu-batuan, dan tanah. Untuk hidrosfer, fenomenanya hujan dan banjir. Hidrosfer membahas mengenai air tanah. Atmosfer, fenomenanya terjadinya perubahan musim. Atmosfer membahas mengenai iklim dan cuaca. Biosfer, fenomenanya keanekaragaman flora dan fauna. Biosfer membahas mengenai ciri-ciri dan karakteristik flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Sedangkan antroposfer, fenomenanya kepadatan penduduk, persebaran penduduk tidak merata. Antroposfer membahas mengenai dinamika kependudukan. Nah, kita sudah tahu tentang ruang lingkupnya. Untuk menganalisis sebuah fenomena atau gejala yang ada di muka bumi memerlukan pendekatan geografi. Pendekatannya dibagi menjadi 3, yaitu ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Pendekatan ke ruangan menekankan pada data analisis yang dapat dikumpulkan meliputi data titik dan data wilayah. Data titik di antaranya ketinggian tempat, sampel air, sampel tanah, dan sampel batuan. Sedangkan data wilayah di antaranya luas lahan, luas hutan, luas perkebunan, dan luas permukiman. Dalam menganalisis pendekatan ke ruangan, bisa dilakukan dengan pernyataan 5W1H. Misalnya, di wilayah A terjadi banjir. Dapat dilakukan dengan pertanyaan 5W1H. Misalnya, di mana terjadi banjir? Apa yang menyebabkan banjir? Dan sebagainya. Yang kedua, yaitu pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan menekankan pada hubungan antara manusia dengan lingkungan. Misalnya, untuk mempelajari banjir, dapat dilakukan atau diawali dengan 1. Identifikasi kondisi daerah tersebut seperti jenis tanah, topografi, atau morfologinya. Kedua, identifikasi bagaimana sikap atau perilaku atau budaya manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, ada kompleks wilayah. Kompleks wilayah menekankan pada hubungan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Pada pendekatan kompleks wilayah ini, jika kita menganalisis tidak hanya data titik dan data wilayah atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, akan tetapi juga perbedaan wilayah antara lokasi satu dengan lokasi
2. Nah, poin penting dari pembelajaran kali ini di antaranya yang pertama, belajar geografi tidak hanya mengenai peta tetapi juga fenomena geosfer yang ada di muka bumi. Kedua, perbedaan kajian geografi dengan kajian ilmu lain terletak pada pendekatannya. Untuk itu, saat kita mempelajari geografi, ingat kata kuncinya yaitu fenomena geosfer dan pendekatannya.